Selamat siang Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 1, saya Alfian Melkisedek Swek. Saya Adrian Holo. Saya Angelina Nensila Kamola. Kami akan mempresentasikan materi tentang Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC dan HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Check it out! Yang pertama, saya akan menjelaskan isi beserta aturan UHC dan HAKI. UHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip dan deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Aturan UHC adalah pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10% dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan. Pembuatan salingan cadangan suatu program komputer atau komputer program oleh pemilik program komputer atau komputer program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptaannya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis UUHC dan HAKI. Jenis-jenis UUHC yang pertama, ada ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam pasal 58 ayat 1 UU Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Ciptaan tersebut diantaranya yang pertama, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulisnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Dan yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kelima, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Keenam, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Ketujuh, karya arsitektur. Kedelapan, peta. Dan kesembilan adalah karya seni batik atau seni motif lainnya. Dan jenis UUHC yang kedua adalah ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Selanjutnya, pasal 59 ayat 1 UU Hak Cipta menyebutkan jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman antara lain adalah ada karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi, ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional. Jenis UUHC yang ketiga yaitu ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun. Dalam pasal 59 ayat 2 UU Hak Cipta menjelaskan ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun, di mana perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut. Dan jenis UUHC yang keempat yaitu ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu. Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlangsung tanpa batas waktu. Yang kedua adalah jenis-jenis HAKI. Jenis-jenis HAKI yang pertama ada hak cipta, kedua paten, ketiga merek, keempat desain industri, kelima indikasi geografis,
keenam rahasia dagang, dan yang ketujuh desain tata letak sirkuit terpadu. Yang terakhir adalah contoh-contoh pelanggaran dan sanksi dari UUHC dan HAKI yang pernah terjadi. Yang pertama adalah UUHC. 1. Penjiblakan karya tulis. 2. Penjiblakan konten internet. 3. Pembajakan software. 4. Pelanggaran hak cipta. Berikut adalah contoh kasusnya. Jenis pelanggaran: menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya. Contoh, merekam film di bioskop dengan alat perekam. Dan sanksi yang didapatkan: pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda hingga 1 miliar rupiah. Apabila terjadi pembajakan, akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda hingga 4 miliar. Yang kedua adalah HAKI. 1. Mengunggah atau mengunduh ciptaan berupa lagu, video, foto, gambar, tulisan secara tanpa hak. Yang kedua, membuat website dengan menggunakan gambar atau foto atau tata letak atau desain atau video secara tanpa hak. Yang ketiga, mengakui karya tulis orang lain sebagai karya tulis sendiri atau plagiat. Dan yang keempat, mengunduh software dari situs lalu menggandakan dalam bentuk CD atau ROM untuk dijual sendiri. Contoh kasusnya. Contoh, Maki Ungu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran hak cipta oleh Febrian Ginung Aratidino, vokalis grup Rasio. Sanksi yang didapatkan: Pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 ayat 1 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau didenda paling banyak sejumlah 1 miliar rupiah. Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan sampai jumpa lagi. Dah.